Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan katsira. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat asar, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur panjang, nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama untuk ngaji bareng, luruh ilmu bareng di Masjid Nurul Falah sambil menunggu buka puasa. Salat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan bapak yang berbahagia, pada sore hari ini saya mengawali pengajian ba'da asar menjelang maghrib ini akan membahas tentang wanita termulia di dunia, yaitu wanita yang paling mulia di sisi Rasulullah. Siapa beliau? Beliau adalah Khadijah yang merupakan cinta sejati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya kutip 3 ayat tadi dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 pada ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47, yang artinya wallahu alam bimuradi, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada Allah atau kepada agama Allah dengan izinnya, maksudnya dengan izin Allah, dan sebagai cahaya yang menerangi, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya mereka akan diberi karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini adalah kisah Bunda Siti Khadijah yang merupakan pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Khadijah yang disebut Ummul Mukminin ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam, ya, bagi seluruh umat Islam. Tak peduli sebesar apapun perbedaan paham di antara mereka, mereka mencintainya sepenuh hati. Betapa tidak bahwa dia adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang menjadi rekan di saat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah kesulitan dalam hidup beliau. Istri yang selalu menawarkan cinta dan kasih sayang dalam kondisi apapun. Beliau adalah Bunda Khadijah. Khadijah adalah seorang pedagang sukses, sedangkan Muhammad seorang pemuda yang kejujurannya terkenal seantero negeri, dipilihnya untuk menangani urusan-urusan perdagangan. Sebuah pilihan yang tepat tentunya. Nah, sepasang suami istri dan partner yang berkepribadian mulia, mereka berdua membangun bisnis di antara dasar keadilan dan kedermawanan. Tidak mengherankan Bapak dan Ibu, jika usaha mereka ini berjalan dengan baik dan menghasilkan untungan yang besar. Bapak dan Ibu, pasangan suami istri ini hidup bersama selama 15 tahun sebelum baginda Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Mereka bahagia dalam hubungan pernikahan yang dilandasi dengan keikhlasan, bukan dengan nafsu, tapi dilandasi dengan keikhlasan, rasa hormat dan rasa saling mencintai. Allah kemudian menganugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh. Dewasa ini bahwa keturunan mereka bisa kita temukan di seluruh penjuru dunia. Khadijah sebagai istri Rasulullah adalah merupakan wanita yang cerdas dan memiliki perilaku yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Dia juga memiliki ketabahan yang luar biasa, sesuatu yang memungkinkan menghadapi segala rintangan dan kesulitan tanpa mengeluh. Itulah Bunda Khadijah. Beliau tidak pernah mundur. Seluruh jiwa, raga, upaya, harta bendanya dipersembahkan bagi perjuangan meretas jalan menuju tegaknya agama Islam yang kita nikmati sampai saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW mengalami penolakan dalam perjuangan, mengalami celaan, kemudian mengalami hinaan, Khadijah adalah orang pertama yang menghibur, menemani, meyakinkan kepada beliau sehingga Rasulullah SAW merasa nyaman. Nah, hal itu terus berlangsung hingga Khadijah itu meninggal pada usia 65 tahun. Tepatnya 10 tahun sejak Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi ketika baginda Rasul diangkat oleh Allah menjadi Nabi pada usia 40 tahun, Bunda Khadijah itu mendampinginya sampai 15 tahun. Sehingga pada tahun kenabian yang ke-10 Rasulullah berusia 50 tahun, kemudian Bunda Khadijah berusia 65 tahun, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu pada saat itu, di masa-masa itu hal yang sungguh sangat berat. Jadi kekuatan fisik Khadijah pada usia 65 tahun itu semakin menurun. Begitu juga kecantikannya, ya karena Bunda Khadijah itu memang terkenal wanita yang cantik. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah berubah dalam dirinya, yaitu kekuatan spiritual dan kejernihan cinta Bunda Khadijah terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Dia selalu dan selamanya beriman kepada Allah, kekuatan spiritualnya, serta meyakini kebenaran risalah suaminya Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, setelah peninggalan Bunda Khadijah, Rasulullah itu tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama hidup bersama Khadijah. Dados Kanjeng Nabi niku bojone ngantos garwane ngantos 11 niku bukan berarti pada saat Bunda Khadijah itu masih hidup. Ya, jadi ke-10 istri setelah Bunda Khadijah itu meninggal, itu pun tidak serta-merta Rasulullah begitu ditinggal nikah Bunda Khadijah, nah, kuburannya durung garing wis lerak-lirik ya. Jadi cukup lama ya.
Jadi beliau menghormati istrinya ini dan tidak pernah mendua cintanya. Ketika beliau bersama Bunda Khadijah, Rasulullah itu tidak pernah mendua. Artinya tidak ingin menyakiti hati Bunda Khadijah. Begitu berartinya Khadijah bagi beliau Rasulullah SAW, hingga tidak seorang pun yang bisa menggantikan posisinya. Sehingga sampai Allah pun menghormati Bunda Khadijah. Nah, suatu hari malaikat Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawa minuman dan makanan. Maka sampaikan salam dari Allah dan dariku," gitu ya. Jadi ketika Bunda Khadijah mau datang membawa makanan sama minuman saja, malaikat Jibril itu datang ya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi istrimu mau datang tuh ya, ngirimi panganan ya, unjukkan karo daharan ya, nanti tolong sampaikan salam dari Allah dan saya," gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikannya. Nah, Khadijah ternyata menjawab dengan bijaksana, dengan rasa syukur. Dia berkata, "Allah pemelihara kedamaian dan sumber segala damai. Salamku juga buat Jibril." Begitulah jawaban Bunda Khadijah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi jawaban itu menunjukkan bahwa Khadijah, beliau adalah wanita yang sangat cerdas, dan kesucian Khadijah itu memang luar biasa. Ya, jadi menunjukkan kecerdasan dan kesucian Khadijah, kesucian jiwanya. Dia mengagungkan Allah dan berdoa kepadanya agar dianugerahi kedamaian dan keselamatan. Dia juga berterima kasih kepada Jibril yang senantiasa menyampaikan salam dari Allah untuknya. Bahwa di sini dapat dibayangkan Bapak dan Ibu betapa tidak tertahankan tugas yang harus dijalankan Rasulullah SAW ketika beliau tidak berada di sampingnya. Jadi ketika Bunda Khadijah itu tidak berada di sampingnya. Khadijah berperan besar dalam menjadikan rumah tangga Rasulullah SAW lebih damai dan tenang, karena itu Allah menjanjikan baginya ya, karena begitu piawainya Bunda Khadijah dalam menjadikan rumah tangga Rasulullah SAW itu bisa begitu damai dan tenang, maka Allah menjanjikan baginya sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari permata, yang senantiasa diliputi kedamaian serta jauh dari kebencian serta permusuhan. Sehingga sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad, "Umirtu an ubashshira Khadijata bi baitin min qasabillah sakhaba fihi wala nasaba." Aku diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa akan dibangun untuknya sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari permata, tak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di sana. Ya, sampai Rasulullah SAW diberi kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengeluarkan hadisnya. Ya, jadi Rasulullah dawuh itu hadisnya, sehingga mengatakan bahwa Rasulullah disuruh memberikan kabar kepada ibunda Siti Khadijah bahwa kamu usah khawatirlah gampangnya itu. Allah wis membangunkan surga di sana. Gusti Allah wis membangun surga yang dari permata ya, nangkana wis langka wong cekcok, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada orang hasut. Nah, dan di sana tidak pernah ada rasa lelah seperti dalam perjuangan kita berdua. Ya, begitulah Rasulullah SAW memberikan gambaran atau memberikan berita kepada baginda atau kepada ibunda Siti Khadijah yang menjadi cinta sejati baginda Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Khadijah pada usia 25 tahun dan Bunda Khadijah berusia 40 tahun. Tapi jangan membayangkan, dilah
bujang oleh randa. Tapi jandanya Bunda Khadijah itu jangan dibayangkan seperti janda di saat sekarang ya. Nah, mari itu tadi sebagai pembuka cerita tentang Bunda Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW, sebagai cinta sejatinya. Siapakah sebenarnya Bunda Khadijah itu? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid ya, bin As'ad ibnu Abdil Uzza ibnu Qusay. Nah, Qusay itu sendiri sebenarnya kalau kita urut nasabnya dengan Bunda Khadijah dengan Kanjeng Nabi itu masih satu garis, nanti ketemunya di Qusay. Jadi nanti ibnu Qusay. Nah, pada nama Qusay ini bahwa kakeknya yang keempat nasabnya Khadijah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah itu bernama Fatimah bin Zaidah. Nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Halah bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf sendiri itu kakeknya Nabi Muhammad yang keempat juga gitu ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hasif bin Abdul Manaf bin Qusay gitu ya. Jadi sebenarnya pertemuan antara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Khadijah masih dalam satu garis keturunan. Jadi nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Halah bin Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah kakek ketiga Rasulullah. Nah, jadi pihak ayah maupun pihak ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan Khadijah memiliki hubungan dan kekerabatan yang masih dekat. Jadi kalau di sini tunggal buyut lah, istilahnya tunggal buyut ya. Jadi itulah pernikahan Rasulullah. Jadi Khadijah itu bukan dari nasab yang jauh dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ayah Khadijah, Khuwailid, terkenal sebagai lelaki yang cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur dan bisa dipercaya. Sementara Khadijah sendiri salah satu dari keempat orang Arab yang menolak penyembahannya. Nah, jadi Khadijah itu memiliki saudara sepupu bernama Warokoh bin Naufal ibnu As'ad. Itu merupakan salah satu 4 bersaudara yang menolak tentang penyembelihan berhala dari kaum Quraisy, karena saat itu kaum Quraisy banyak menyembah berhala. Ya. Bahwa salah seorang di antara mereka yang namanya Warokoh mengatakan kaum kita telah menyalahi agama Ibrahim. Ya. Leluhur mereka sendiri, justru mereka itu malah menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendatangkan manfaat apapun, bahkan bahaya apapun. Ternyata berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa membela terhadap mereka semua. Maka mereka menyembah batu yang tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendatangkan apapun. Maka dari itu kita harus mencari Tuhan lain, kata Khuwailid ya, sepupu daripada ibunda Khadijah. Kita harus mencari agama yang benar. Nah, 4 orang itu kemudian dari saudara ibunda Khadijah kemudian mencari jalan masing-masing yang mereka cari. Yang mereka cari adalah Hanafiyah, agama Ibrahim. Setelah pencarian sekian lama, ternyata Warokoh tadi sepupunya Bunda Khadijah akhirnya memeluk agama Nasrani dan mempelajarinya. Jadi Warokoh itu merupakan pendeta agama Nasrani yang benar, yang mengetahui, dan yang akhirnya ternyata dari Warokoh inilah yang mengabarkan pada Khadijah bahwa Muhammad adalah calon nabi gitu ya. Nah, karena di dalam kitab Injil yang sebenarnya kitab Injil yang masih suci itu, bahwa di situ diceritakan di dalamnya bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Injil tersebut. Kemudian Warokoh pun kemudian dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang paling mengetahui tentang ajaran-ajaran agama Nasrani. Sehingga ketika Warokoh melamar baginda Nabi yang diutus oleh Muhammadiyah, ini sudah jelas bahwa
dengan ciri-ciri yang ada pada diri Rasul itu sudah diketahui sebelumnya oleh sepupunya. Jadi Warokoh sendiri itu merupakan sepupu, saudara sepupu itu berarti tunggal putu ya kalau di sini. Betul ya Pak, tunggal putu ya, itu saudara sepupu. Ya, jadi misalnya Pak Muhrodi dengan Pak Sekan gitu ya, itu kan berarti anaknya Pak Muhrodi dengan anaknya Pak Sekan itu sepupu, tunggal pupu lah gampangannya ya. Ya, pupu ini sapa gue. Ya, jadi orang ini menunjukkan bahwa Khadijah bagian dari keluarga yang memiliki keturunan yang paling terhormat dari suku Quraisy. Keluarganya itu terkenal dengan akhlak yang mulia, sikap beragamanya yang jauh dari perbuatan yang mengumbar nafsu. Jadi dari keturunan garis keturunan Bunda Khadijah yang merupakan keturunan suku Quraisy ini, tapi mereka itu dari keluarga yang terkenal, dari keturunan yang paling terhormat, akhlaknya mulia dan tidak senantiasa mengumbar nafsu seperti orang-orang Quraisy yang lainnya yang hanya mengumbar nafsu dan hidup di dalam kejahiliyah. Ya, jahiliyah di sini artinya bukan bodoh jido orang ngerti apa-apa gitu ya, tapi jahiliyahnya di sini tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang benar ya, sehingga nafsu-nafsu yang mereka umbar itu ya tidak ada rasa malunya karena memang mereka itu tidak memiliki tuntunan ya, walaupun sebenarnya tuntunan itu masih ada di dalam koridornya keturunan daripada atau ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Bahwa kita tahu Bunda Khadijah itu lahir 15 tahun sebelum Rasulullah ya, jadi Khadijah berusia 15 tahun baru baginda Rasul Muhammad SAW lahir. Nah, saat itu Khadijah muda adalah seorang gadis yang cantik parasnya tapi juga baik perilakunya ya. Rasulullah SAW ini merupakan suami yang ketiga. Nah, begitu parasnya ketika usia 15 tahun saja itu berarti Khadijah sudah kelihatan sebagai seorang wanita yang begitu besar, kelihatan cantik ya, kelihatan gemulai ya. Ibarat sekarang kalau zaman sekarang itu di usia remaja ya, di usia 17 sampai 20 tahun. Tapi saat itu Bunda Khadijah usia 15 tahun saja sudah seperti anak remaja sekarang usia 20 tahunan. Nah, Bunda Khadijah itu memiliki suami pertama yang bernama Halah, Abu Halah An-Nabashi ibnu Zurarah At-Taimi. Nah, pernikahan Bunda Khadijah dengan suami pertamanya yang bernama Abu Halah itu memiliki dua anak laki-laki, namanya Hindun dan Halah. Ya, jadi di sini Hindun pada saat zaman itu nama laki-laki bukan nama perempuan, tapi juga dipakai untuk nama perempuan. Seperti di sini nama Suhaimi ya Pak. Nah, nama Suhaimi itu ada yang namanya laki-laki juga untuk perempuan. Ya, bulik istri saya itu namanya Suhaimi. Nah, tapi teman saya dulu waktu sekolah di STM itu juga namanya Suhaimi, sekarang masih hidup ya. Itu sekarang jadi bengkel di perempatan mana ya, yang ke arah ke arah Singkil di situ ya, perempatan yang ke timur itu, yang ke rumah sakit atau apa itu ya. Jadi nama itu bisa jadi untuk nama istri, tapi juga nama laki-laki. Tapi kalau nama Selamat biasanya pada umumnya untuk laki-laki. Walaupun saya juga pernah menjumpai seorang perempuan namanya Selamat tok, gak ada yang lain-lain itu. Tidak ada sirinya Pak. Jadi namanya, saya lihat itu namanya Selamat karena saat itu sekitar tahun 92-an itu di daerah Kertasari saya masang listrik di sana. Itu begitu saya lihat KTP-nya namanya Selamat. Nah, jadi Bu Selamat dikiranya padahal nama suaminya namanya Miftahuddin.
Nah, jadi pernikahan antara Halah dengan Bunda Khadijah itu memiliki dua anak laki-laki, yaitu Hindun dan Halah. Nah, kemudian suami pertama dari Bunda Khadijah meninggal. Nah, meninggal, kemudian Bunda Khadijah menikah kembali dengan seorang laki-laki yang namanya Atik, ya, Atik ibnu Aids al-Makhzumi. Nah, dari suami yang kedua ini Bunda Khadijah memperoleh seorang anak perempuan, laki-laki diberi nama Hindun. Padahal tadi anak laki-laki yang pertama namanya Hindun dan Halah. Ya, jadi bersama suaminya tadi yang namanya apa? Abu Halah An-Nabashi itu diberi nama Hindun dan Halah, dan kemudian begitu menikah kembali Bunda Khadijah punya anak perempuan diberi nama Hindun. Nah, Hindun menikah dengan sepupunya sendiri bernama Syafi'i ibnu Umayyah ibnu Al-Aidh al-Makhzumi. Nah, keturunan dari Bunda Khadijah dengan pernikahan keduanya ini sempat tinggal di Madinah dan sering disebut dengan nama Bani At-Tahiriyah atau keturunan wanita suci. Nah, dari suami yang pertama ini Khadijah mendapatkan dua anak, Hindun dan Halah. Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah SAW. Ya, dia adalah anak tiri dari Rasulullah SAW dan saudara tiri dari Fatimah. Nah, sedangkan Fatimah sendiri itu merupakan putra Rasulullah bersama Khadijah. Jadi Hindun dan Fatimah itu sama-sama anak gawan, ya. Jadi bukan anak gawan, tapi anak gawannya Hindun berarti anak asli Rasulullah dengan Khadijah. Jadi Bunda Khadijah bersama Rasulullah itu membawa 3 anak. Nah, kenyataan itu pun bahwa ini membuat sangat bangga, ya, ketika dia mengungkapkan sebagai seorang yang mampu pikirannya dalam bahasa yang indah dan menawan. Nah, kemudian dia terbukti dalam sebuah hadis yang diuratkan yang menyangkut sosok Rasulullah dan gambaran fisik beliau. Nah, mengenai Halah sebagai anak pertama dari Bunda Khadijah bersama Abu Halah tadi, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abu Halah itu pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam kondisi sedang tidur. Nah, sesaat baginda Rasul bangun atau wungu, kalau bahasa ininya wungu ya, tangilah. Nah, bahasanya ayah itu tangi, ya. Sesaat setelah terbangun, kemudian Rasulullah memeluk Halah, tidak serta-merta oh ini anak tiri saya terus kemudian itu tidak, tapi Rasulullah begitu bangun langsung memeluk Halah dengan mengucap Halah, Halah, bukan Halah di Halah, bukan, ya, tapi Halah. Nah, itu berarti memang namanya Halah, ya, tidak seperti kita Allah apa kon gitu, bukan, ya, tapi Halah di sini memang bukan halahnya orang Jawa, ya. Kalau halahnya orang Jawa tuh Allah, ya, gitu, ngerti apa gitu kan. Nah, tapi Halah di sini memang anak tiri Rasulullah SAW, yaitu anak Bunda Khadijah yang dari keturunan Abu Halah bin Habush. Nah, barangkali 3 orang ini atau Hindun perempuan, Hindun laki-laki dan Halah. Jadi ceritanya begini, bahwa ketika Bunda Aisyah itu cemburu, ya, cemburu terhadap Rasulullah karena Rasulullah sepeninggalan Bunda Khadijah itu sering disebut-sebut namanya gitu, ya, sering menyebut nama Khadijah. Nah, sehingga dari ketiga orang ini ada Hindun perempuan, Hindun laki-laki dan Halah. Ini yang dimaksud oleh Bunda Aisyah ketika cemburu terhadap Rasulullah SAW, yang merupakan disebut sebagai sahabat-sahabat Khadijah, ya. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan mahirtu ala imra'atin mahirtu ala Khadijah wa ma bi an akuna qad adraktuha walakin kana dzalika likathurat dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa in kana la yatbahu sya'ah fayatatabba'u bidzalika sadaika Khadijah. Aku tidak pernah merasa cemburu kepada orang wanita sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah. Jadi
begitu cemburunya ya. Jadi Bunda Aisyah kepada Khadijah ya. Aku tidak pernah melihatnya, walaupun Siti Khadijah Bunda Aisyah tidak pernah melihat Bunda Khadijah gitu ya. Jadi memang Aisyah itu tidak ketemu karena sepeninggalan Khadijah, Aisyah itu tidak pernah melihat wajahnya Bunda Khadijah. Tetapi Rasulullah sering menyebut namanya. Nah, pernah beliau menyembelih seekor kambing, lalu memotong sebagian dagingnya dan menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Jadi sahabat Khadijah itu yang disebut adalah tadi anak-anak Bunda Khadijah, yaitu Hindun laki-laki, Halah, dan Hindun perempuan. Jadi seorang istri Rasul saja seperti Bunda Aisyah itu menanamkan rasa cemburunya kepada Bunda Khadijah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di masa jahiliyah itu Khadijah merupakan seorang gelar yang memiliki gelar wanita yang suci atau thahirah. Nah, setelah 2 kali menikah, ternyata banyak lelaki ya yang meminangnya dengan menawarkan dengan sejumlah harta dan mas kawin yang begitu besar, yang begitu hebat kepada Bunda Khadijah. Tetapi Khadijah menolak semua pinangan itu. Ya, jadi kenapa ditolak? Perhatian Bunda Khadijah pada saat itu hanya fokus pada memelihara putranya yang 3, yaitu Halah, Hindun, Halah, dan Halah perempuan, yaitu dengan suami yang kedua, dan mengelola perdagangannya. Jadi ketika Bunda Khadijah nikah 2 kali dan meninggal semuanya, ditinggal mati oleh kedua laki-lakinya, Bunda Khadijah itu tidak menikah lagi dan membesarkan kedua anaknya. Nah, dalam kondisi semacam itu Khadijah juga mengelola perdagangannya dengan pesat ya. Sehingga dalam dunia perdagangan itu Khadijah adalah seorang yang sangat diperhitungkan dalam bisnisnya. Bisnisnya sangat hebat. Hampir setiap kafilah memuat barang dagangannya yang dalam jumlah yang sangat besar. Khadijah juga memperkerjakan seorang Quraisy yang jujur terpercaya untuk mengawal barang-barang dagangannya yang diperdagangkan ke Sam. Nah, dengan kemajuannya Bunda Khadijah Bunda Khadijah akan mengirim dagangannya ke Sam, ya, jadi ke negeri Sam. Kemudian Bunda Khadijah mengatakan, siapa ya ini, saya harus mencari seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang jujur ya, untuk bisa mengawal dagangan saya ke negeri Sam. Nah, saat itu masyarakat Makkah itu sudah, kalau zaman sekarang itu viral ya, bahwa viral rame-rame membicarakan tentang Muhammad ya, Muhammad ibnu Abdillah, bahwa seorang pemuda yang memiliki kejujuran serta keluhuran budi pekertinya. Nah, kemudian dari banyak cerita tentang keluhuran budi pekerti baginda Rasul Muhammad SAW, saat itu disebut Muhammad atau Ahmad ya, seorang al-amin, seorang yang jujur. Nah, kemudian seorang pemuda yang tidak pernah memiliki kesibukan dengan teman-teman sebayanya untuk berfoya-foya ya, walaupun saat itu belum ada bar ya, belum ada karaokean gitu ya, tapi saat itu foya-foyanya adalah untuk minum-minuman keras ya. Nah, kemudian dari informasi yang telah diperoleh bahwa begitu ramenya ada seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi pekerti yang sangat luhur, maka Khadijah berpikir, kenapa ya tidak Muhammad saja yang aku utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam gitu. Nah, saat itu Bunda Khadijah menginjak usia yang ke-40 tahun. Ketahuilah Bapak dan Ibu, Muhammad saat itu belum Rasul ya. Muhammad adalah seorang yang jujur dan kejujurannya sangat penting dalam perdagangan. Tapi
Bunda Khadijah juga mikir, apakah Muhammad itu yang jujur, yang dikatakan jujur, yang punya budi pekerti yang luhur itu dia bisa berdagang gitu. Nah, bila itu sebenarnya sangat berisiko bagi Khadijah, karena ketika seorang yang jujur kemudian berbudi luhur tapi tidak punya pengalaman berdagang, ini bagi Khadijah sebagai seorang bisnis girl, kalau sekarang bisnismen ya, sekarang bisnis girl, merupakan satu hal yang sangat berisiko. Namun Khadijah mempunyai firasat yang berbeda dan naluri yang tidak pernah jarang salah ya, yang akhirnya Bunda Khadijah memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Nah, dalam perbincangan itu Khadijah menangkap kesan bahwa Muhammad adalah memang seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika berhadapan dengan Bunda Khadijah, diam tapi terlihat begitu berpengaruh ketika berbicara. Kalau diam sangat kelihatan berwibawa, tapi ketika ketika berbicara nampak pembicaranya itu sangat berwibawa. Itulah baginda Rasul Muhammad SAW. Dia selalu memperhatikan lawan bicaranya, ya, mendengarkan dan dengan teliti. Jadi ketika ada orang berbicara, baginda Rasul itu delengke orang tidak ngomong sendiri atau mungkin aktivitas sendiri itu apa, tapi benar-benar memperhatikan Rasulullah. Ya, itu akhlaknya. Jadi ketika berhadapan dengan siapapun, Rasulullah itu tidak pernah melihat ke sana. Begitu misalnya saya berhadapan yang diajak berbicara, saya menghadapnya ke lain gitu, tidak. Jadi menatap. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika berbicara dengan siapapun wajahnya senantiasa menatap, tapi bukan mencicili begini ya Pak. Nah, tapi menatap artinya dihadapi. Nah, dan Rasulullah sendiri tidak pernah menunjukkan sikap yang setengah-setengah, kayak ragu-ragu gitu loh, kayak yang priben dah. Jadi pesimis dulu ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah merasa pesimis ketika menghadapi lawan bicaranya. Nah, dari situlah Khadijah mulai berpikir sebagai seorang pedagang yang sangat berpengalaman. Khadijah tahu bahwa Muhammad adalah tentu orang yang dicari. Jadi Khadijah punya keyakinan, inilah figur yang aku cari untuk bisa diajak kerjasama dalam perdagangan. Kemudian Khadijah mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integrasimu yang terpercaya, dan akhlakmu yang begitu mulia. Aku memilihmu dan aku akan kubayar engkau 2 kali lipat yang kamu terima, yang apa yang biasa diterima oleh seorang dari kaummu. Jadi ketika orang Arab biasa dibayar 1.000, baginda Rasul Muhammad SAW dibayar 2 kali lipatnya 2.000. Padahal baru ketemu. Ya, tapi langsung Khadijah, aku memanggilmu dan aku akan membayarmu 2 kali lipat dari orang yang biasanya yang bekerja pada diriku. Nah, Rasulullah SAW ternyata menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengamati fisik-fisik Rasulullah seperti yang diceritakan oleh saudara sepupunya, ya, Waraqah gitu ya. Nah, cara dia berjalan menunjukkan rasa percaya diri dan tinggi. Jadi posturnya juga seimbang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Itulah fisik Rasulullah SAW. Nah, Khadijah juga ingat bahwa selama perbincangan dengannya Muhammad selalu menundukkan mukanya. Artinya ketika berbicara dengan seorang perempuan, ya walaupun menghadap tapi tidak, wah ini perempuan terus menghadap meneleng terus gitu ya, matanya tidak berkedip gitu, tapi Rasulullah menundukkan mukanya, ya, hanya sesekali seingatnya mengangkat mukanya. Jadi karena yang diajak bicara itu perempuan, ya tidak terus meneleng begitu. Jadi Rasulullah sesekali, ya ini sesekali gitu ya. Tapi tatapan muka Rasulullah SAW ketika menatap ketika ini menampilkan
seorang pemuda yang percaya diri ya, dan bukan seorang pemuda yang tadi senantiasa punya ragu-ragu terhadap sikapnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini sekilas awal cerita tentang Bunda Khadijah, cinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti pada saatnya beliau akan hidup berdua. Namun di sini Bunda Khadijah masih dalam rangka PDKT, pendekatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bekerja sama untuk mengolah bisnisnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan sampai pada saatnya nanti kita akan bercerita tentang bagaimana Rasulullah hidup bersama Rasulullah hidup bersama Bunda Khadijah ya. Kemudian suka dukanya sampai hartanya habis ya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa inilah sosok Bunda Khadijah yang akan kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu selama bulan Ramadan ini. Insya Allah saya tidak akan membahas yang lain kecuali akan membahas kelanjutan daripada cerita tentang Bunda Khadijah, cinta sejati baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu saja Bapak dan Ibu untuk sore hari ini apa yang bisa kami sampaikan. Setidaknya kita sudah bisa mengetahui siapa sebenarnya Khadijah itu dan dari mana ya. Kemudian Khadijah jandanya siapa, punya anak berapa, kita sudah tahu ya. Sehingga kita akan lebih mencintai Khadijah sebagai pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.